Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sejawat. Saat ini kita sedang membahas penguatan numerasi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Salah satu contohnya di sini saya mengambil mata pelajaran pendidikan agama Islam. Mengapa numerasi ini sangat penting? Tidak hanya di pendidikan formal, tetapi di pendidikan non formal pun sangat penting untuk kita terapkan kepada anak didik kita. Kemudian pengertian itu apa yang dimaksud dengan numerasi? Yaitu numerasi adalah istilah yang memungkinkan belum dipahami oleh sebagian orang. Kemampuan numerasi ini berkaitan dengan keterampilan menerapkan pengetahuan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan ya untuk individu sebagai warga negara Indonesia. Nah, kemudian numerasi pada pembelajaran agama Islam dan budi pekerti di sini adalah eh, bagaimana cara kita untuk meningkatkan literasi numerik dalam kajian pendidikan Islam di sana sangat urgen dan dibutuhkan terlebih berbagai persoalan yang muncul dan menjadi penghambat. Artinya di sini adalah bagaimana cara kita memulai keterampilan literasi numerik dapat membantu memecah permasalahan pendidikan, khususnya pendidikan Islam melalui konsep dasar matematika yang tahapannya melalui analisis, kemudian informatif yang diperoleh dari berbagai persoalan pendidikan. Kemudian menggunakan interpretasi analisis, memprediksi dan mengambil kesimpulan. Nah, kemudian di sini adalah tujuan numerasi sendiri adalah kemampuan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Uh, Artinya di sini adalah selain memiliki kemampuan numerasi juga bisa kita memecahkan kehidupan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari untuk dalam hal melakukan perencanaan dengan baik. Kemudian manfaatnya di sini adalah banyak sekali sebenarnya manfaat numerasi yang kita bisa ambil sebenarnya ya. Tapi di sini saya cuma menuliskan cuma dua manfaat aja di sini. Yang pertama itu mengasah dan menguatkan pengetahuan dan keterampilan numerasi peserta didik dalam mengimplementasikan peserta didik dalam berbentuk grafik, kemudian diagram, angka. Nah, itu pengertian dari manfaatnya. Kemudian yang kedua di sini dapat kita ambil di sini adalah bisa kita mengaplikasikannya pengetahuan dan keterampilan literasi numerik untuk memecahkan masalah hingga mampu mengelola kekayaan sumber daya alam dan mampu berdaya saing. Nah, ini saya rasa kita sepakat untuk hal ini karena bagaimanapun juga kemampuan numerasi kita yang harus kita bangunkan kepada peserta anak didik kita, kita harus mampu memberikan yang terbaik supaya mereka nantinya ke depan ketika berada di tengah-tengah masyarakat bersosialisasi mampu untuk memecahkan berbagai persoalan yang muncul. Oke, lanjut. Kita beralih ke, nah ini. Nah, setelah ini ada namanya rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, ini sudah saya kemas, kemudian mata-mata pelajarannya ada di situ kelas, semester, kemudian alokasi waktu, kemudian ada capaian pembelajaran atau disebut dengan CP, yaitu tentunya di situ ada capaian-capaian yang harus kita berikan, kemudian apa saja yang harus dicapai dalam pelajaran yang kita ampuh. Kemudian ada lagi namanya setelah itu adalah ada mata pelajaran. Nah, mata pelajaran ini melingkupi seperti pengertian, misalnya kalau di agama Islam seperti RPP yang saya buat ini ya, seperti rukun iman dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kemudian akhlak mulia, jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Metodenya apa, Bapak Ibu? Metodenya di sini adalah bisa kita gunakan ceramah, interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan refleksi diri. Nah, setelah itu langkah-langkah kita menuju ke sana adalah kita harus pendahuluan. Mungkin Bapak Ibu sudah
bukan hal yang barulah untuk memulai suatu pelajaran itu ya. Tetapi di sini sesuai dengan anjuran dalam RPP kita pun harus membuat standar RPP kita sendiri supaya tujuan dari pembelajaran kita itu bisa tercapai dan tidak lepas dari apa yang kita sampaikan. Kemudian ada namanya kegiatan inti. Nah, ini sangat penting. Kegiatan inti di sini berkaitan dengan eksplorasi, kemudian elaborasi dan konfirmasi. Nah, mungkin kalimat-kalimat seperti ini bukan hal yang baru bagi Bapak Ibu di sekolah karena ini adalah hal yang mesti harus kita perhatikan dan ini merupakan atensi buat kita seorang pendidik ya gitu. Bisa misalnya menjelaskan, kemudian berbagi kelompok, kemudian ada namanya konfirmasi terhadap umpan balik apa yang telah kita berikan sebelumnya kepada peserta didik. Nah, kemudian kita beranjak ke penutup, yaitu penutup biasanya ya 10 menit lah ya. Nah, penutup ini kan ya biasa, penutup itu guru menutup pelajaran dengan doa dan salam. Kemudian ada penilaian, penilaian sikap, serta penilaian keterampilan. Nah, setelah itu media dan sumber pun sebenarnya kita harus tampilkan juga di sini seperti ya buku teks pendidikan agama Islam, budi pekerti, modul, Al-Quran dan hadis, kemudian yang lainnya. Nah, setelah itu barulah kita memasuki sesi refleksi. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini sudah mengancang-ancang refleksi apa yang harus Ibu lakukan setelah memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi, misalnya refleksi apa yang harus kita munculkan di situ ya, seperti kita mencatat hal-hal yang perlu diperbaiki, kemudian dalam pembelajaran berikutnya kita memberikan kepada peserta didik kita apa yang disenanginya. Nah, seperti itulah. Kemudian kita pun dituntut untuk mengidentifikasi murid yang memerlukan bimbingan lebih lanjut ya. Nah, setelah itu selesai Bapak Ibu. Kemudian beginilah dokumentasinya pembelajaran selama proses pembelajaran yang ada di salah satu pendidikan non formal tepatnya di SKB Murajawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Demikian Ibu Bapak, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat sekilas, tetapi sangat memberikan dampak terhadap apa yang mesti kita lakukan untuk kedepannya demi pendidikan kita bermartabat dan penuh berdaya saing. Salam Merdeka Belajar. Dari hasil pemaparan tentang numerasi, ada 4 manfaat yang dapat kita ambil. Yang pertama, mengasah dan menguatkan pengetahuan dan keterampilan numerasi peserta didik dalam meningkatkan mengapresiasikan angka, data, tabel maupun diagram. Kedua, mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan literasi, numerasi untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu membentuk dan menguatkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu mengelola kekayaan sumber daya alam sehingga mampu bersaing. Keempat, peserta didik memiliki pengetahuan dan kecakapan dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang baik dalam kehidupan sehari-hari.